Halo, selamat siang. Selamat siang dan semangat siang. Halo, halo, selamat siang teman-teman. Tunggu, ini saya sambil setup ya. Ini kok nggak mau dipindahin? Ah, saya nata ini teman-teman, nata Zoom meetingnya dulu. Selamat siang. Wih, ini langsung siap tempur. Siang-siang, selamat siang. Sudah pada siap tempur ini. Oke, teman-teman, siang ini kita akan bertempur lagi ya. Siang ini kita akan bertempur lagi. SPBU. Wah, kita cek dulu lah. Apakah SPBU atau Shell? Saya perlu cek dulu. Ya, kita kita cek bareng, kita cek bareng. Karena saya jujur aja belum sempat cek market ini. Kita cek bareng. Oke, SPBU atau Shell ya. Siang ini kita mau isi bensinnya di mana ini? Shell udah nggak ada. Iya, Shell udah nggak ada. Janganlah, Shell udah nggak ada katanya. Adanya Pertamini sekarang ya. Oke, teman-teman dan di sini kita bisa cek ya. Kemarin tuh sideways di sini. Kemarin sideways di sini. Sempat naik bentuk all time yang baru. Tapi nggak jauh ya. Habis gitu drop. Dropnya cukup signifikan karena dropnya ini hampir 6.000 poin ya, 5.700 drop jauh. Nih. Jadi dari malam ke pagi ini ya, malam ke pagi ini drop. Terus pagi ke siang ini dia mulai naik lagi nih, mulai naik lagi sampai sekarang ya. Gambaran mungkin gambaran besarnya seperti itu dulu. Dan di sini juga kalau kita lihat di M15 ya, sebenarnya kita bisa cek ini pola-pola mendaki gunung menuruni lembah ini. Pola lembah kembar ini. Ya ini. Di sini ada pola yang cukup bagus yang bisa menjadi tanda atau bisa menjadi konfirmasi awal mula harga ini memang kuat naik ya. Itu. Nah, kita kalau cari peluang scalpingnya ya fokusnya ke time frame kecil ya. Ini fokus ke tren kenaikannya ini. Fokus ke tren kenaikannya ini akan tetapi yang kondisi terkininya teman-teman ini dia balik sideways lagi bahkan ya bahkan dia malah breakout support. Nah, bahkan malah breakout support. Oke. Hmm, Melihat kondisi ini ya kemungkinan akan koreksi dulu ini teman-teman. Koreksi dulu sebelum balik mantul naik lagi ya. Kalau memang dia masih kuat naik ya. Jadi kemungkinan koreksinya besar ini.
Targetnya ini ya, target-target koreksinya atau level-level supportnya saya tandai dulu. Kita tandai dulu. Hmm. Kalau berhasil breakout ini saya akan ambil sell ya teman-teman ya. Saya akan ambil sell pendek. SL-nya under 300 poin, jadi pendek aja. Ini ya kalau berhasil turun ke sini. Dikit lagi ya, tunggu konfirmasi dikit lagi. Saya akan masuk sell ya teman-teman ya. Saya ambil peluang sell, TP-nya pendek. TP-nya pendek aja, TPSL-nya kita target pendek dulu. Ya, next target ya ke sini. Nah, ini secara rasio udah bagus ini. Lebih dari 1 banding 1. Ya, nih. Dan OTW running ya. Sudah sell ya, saya sudah sell. Saya sudah sell. SL-nya pendek aja di SL-nya di 4038. 4038,50 lah. Ini lebih lebih 20 poin. Nah, nih, ace. Ya. 4038,50 ya SL-nya. TP-nya bisa target ke 4033,30. Nih. Karena ini momennya terlihat masih kuat turun ya. Jadi saya ngikut momen pendeknya ini. Dan ini yang tanya apakah sudah sell atau belum, saya udah sell. Saya udah ngambil sell ini. Ya, masih tertahan di area yang sama ya. Sempat turun. Ya, ini running setengah perjalanan dia. Ini ada kenaikan lagi, tertahan lagi. Ada naik dikit, tertahan lagi. Hmm, tapi kalau seandainya ini masih lanjut naik kena stop loss ya teman-teman ya. Nah ini stop lossnya ini bisa jadi ini apa konfirmasi kalau harga ini akan balik naik lagi dengan cukup kuat. Jadi seandainya kena stop loss ya kita malah bisa prepare untuk ini untuk buy eh, switching ya dari sell ke buy. Ini siang ini kita ke Shell dulu. Saya ke Shell dulu sebelum ke SPBU. Yang penting nggak kesel. Yang penting nggak apa? Kesel. Yang penting nggak kesel ya. Ikut entry, oke, ikut entry buy-nya aja ya. Boleh.
Kalau buy ya ini bisa, kalau teman-teman ini mau nyicil buy ya bisa di area-area biru ini teman-teman. Di area-area biru ini nyicil buy pelan-pelan ya. Nabung dikit-dikit ya, nabung transaksi. Oke. Masih floating di area yang sama. Masih floating di area yang sama. Oh, kecium teman-teman. SL-nya kecium. Ternyata balik naik lagi ya. Langsung balik naik dia. Saya akan prepare untuk buy ini. Saya akan prepare untuk buy. Ternyata turunnya tidak jauh. Sampai sini ya. Hmm, 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 hmm. Turunnya pelit ternyata. Saya akan masuk buy. Saya akan masuk buy. Ya. SL-nya SL-nya pakai swing sebelumnya aja teman-teman. Untuk buy-nya ya. Untuk buy-nya kita bisa pakai SL di swing sebelumnya. Target kenaikan ya, kalau target kenaikan bagusnya di resisten sebelumnya ini jadi target terdekatnya. Ini jadi target terdekatnya. Next target bisa ke 4045. 4045. Hmm, 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 hmm. Ya, ini ya. Jadi saya langsung counter dari sell ke buy ini. Halo, pendekar kita baru join ini. Ya, falling wedge ini, falling wedge. Pola senengannya pendekar ini. Falling wedge. Ini bisa falling wedge. Bisa dilihat sebagai falling wedge ya. Plus ini secara tren memang masih up dia. Ja- Jangan jangan dijadiin pendeta lah. Bahaya nanti. Nanti siang-siang gini bukan live trade nanti. Biasanya pendeta apa ya? Nyebutnya pemberkatan ya. Siang-siang gini agendanya bukan live trade, malah ya malah khotbah ya. Malah khotbah pemberkatan, nanti bingung teman-teman.
Jangan, jangan. Jangan dirubah. Jangan dirubah, jangan dibuat typo ke pendeta lah. Di, diurapin dulu sebelum trading. Bahaya ini teman-teman ini. Typonya typo tipis tapi maknanya jadi jauh berbeda. Iya, ini mau ke Solo lah. Teman-teman yang di Solo nanyain pendekar. Wah, itu pas banget ini mau berkelana ke Solo. Ke Solo, ke Jakarta. Ya, siapa tahu ada waktu ya. Bisa janjian kita sharing-sharing bareng di Solo. Bali lagi itu. Sabarlah, kalau Bali lagi sabarlah. Yang dari Ngawi lah ke Solo lah, kan deket Ngawi Solo. Main-main ke Solo lah. Ngawi. Ayo naik-naik. Separuh perjalanan teman-teman. Dikit lagi ya. Mm, 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 mm. Solonya daerah mana? Bukannya Solo kecil ya? Ya di daerah Solo itu. Daerah pinggiran, dekat dekat kampus besar ini ya. OMS. UMS, dekat UMS teman-teman. Kalau ini yain belakang sini yain. Ya terkenal UMS. Oh, Nah, ini terkenal. kalau saya bilang Solonya dekat kampus IAIN gitu, pada bingung. Kampus IAIN mana? Di IAIN aja, bingung nanti. Solonya dekat ini apa? UMS. Nah, kalau UMS kan saya rasa terkenal ya. Harusnya teman-teman tahu lah UMS. Main Itu multiplayer. TP2 itu acuan Vivo 61.8 ya Bos ya. Betul, betul. TP terdekatnya 161 ya. 161. TP terdekatnya 161 bukan 61. 61 kan area koreksi. Nah, ini diambil Oh ya, 161 ya. ya 161. Nah, diambil acuan Vibo, ngambil acuan Vibo. Deket rumah Jokowi nggak, Buse? Malah nanyain Jokowi. Rumah Jokowi ya paling 20 menit. 20 menit nggak sampai ya. Kurang lebih lah, kurang lebih 20 menit. Ya deket, deket, deket nggak deket nih. 20 menit. Tapi masih satu kota kan, deket-deket aja sebenarnya. Kalau ke Solo dikasih kopi boleh. Nah, itu udah dijawab tuh. Nambah sepuasnya. Boleh. Kopi, jangankan kopi. Nanti saya tambahin snack. Kita sambil ngopi sambil nyenek bareng. Jadi nggak cuman kopi. Kalau rokok sendiri-sendiri ya. Kalau minta tambah rokok, saya soalnya nggak ngerokok. Teman-teman bekal dari rumah lah. Kalau rokok atau vape. Minta tambahan uang saja Bos. Wah, ya ini. Minta ini. Uang bekal pulang ya. Bisa berangkat nggak bisa pulang ini. Singkong rebus plus kopi. Wah, itu nikmat ya. Singkong rebus plus kopi. Ahli hisap. Apa ini maksudnya hisap? Iya, ini dari Prof Anton mau menyampaikan pidato dulu nggak? Mungkin terkait
eh, update lagi mungkin government shutdown-nya seperti apa atau ada update apa nih? Case-case tertentu mungkin fundamental. Nanti ada news ah ini, nanti ada news gimana ini, Prof? Sudut pandangnya. Open apa dulu? Halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang juga pendengar. Sembari menunggu ya, ini banyak yang menanyakan soal news. Di grup pun juga ya, tadi banyak yang bertanya soal news, baik news yang tadi malam ya dirilis maupun yang hari ini rilisnya. Nah, saya menanggapi dulu terkait news yang tadi malam, FOMC itu, meeting minutes. Nah, jadi saya sampaikan lagi, jadi buat teman-teman ini secara live ya, saya sampaikan, kalau FOMC yang sering dibahas itu adalah FOMC yang pidato atau speech. Nah, yang tadi malam itu adalah rilis catatannya, catatan meeting sebelum pidato dilaksanakan tanggal 18 September yang lalu. Ya, jadi kenapa semalam kita nggak ada live trade FOMC ya karena memang bukan yang speech, bukan yang pidato, teman-teman. Ya, yang pertama itu, kemudian yang kedua terkait US government shutdown itu belum ada berita yang bagus. Jadi berbicara tentang NFP ya, NFP ini kemungkinan masih akan didelay, teman-teman. Belum tentu akan dirilis hari Jumat ini. Bahkan kalau teman-teman perhatikan ya, bisa dibuka di Forex Factory, atau ini saya kirimkan screenshot newsnya di Forex Factory. Itu juga belum ada, jadi digeser lagi ke tanggal 17. Mundur lagi seminggu. Jadi kita nggak tahu pastinya akan sampai kapan, karena antara ini ya, eksekutifnya Trump dan administrasinya versus Kongres ya, yang isinya adalah antara Senat dan DPR atau House of Representative, ini belum gatuk, belum sepakat terkait rencana anggarannya. Ya, kita nggak bisa pastiin, bisa nanti malam selesai, bisa besok pagi selesai, bisa Senin depan baru selesai. Jadi nanti pasti akan saya informasikan kalau memang sudah ada tanda-tanda yang hilalnya sudah kelihatan, kapan akan NFP akan dirilis, CPI dirilis, dan lain sebagainya. Ya, itu yang bisa saya update teman-teman terkait berita-berita fundamental. Nah, ini sembari kita berbagi informasi, goldnya sudah running profit ya, yang transaksi yang atas ini sudah hampir kembali ke harga itu, dan semoga bisa lanjut naik, teman-teman, biar bisa TP ya, TP rame-rame siang hari ini. Dilanjutin dulu dong. Biar harganya naik terus ya. Sampai nunggu TP dulu. Ya, fase 1 rencana perdamaian Donald Trump itu ya kasih clue ya lewat social truth yang saya update pagi ini. Cuman gini loh teman-teman, ini sekedar ini ya. Karena kalau ngomongin, saya tuh sambil ketawa nih Panglima. Karena baca ini chatnya teman-teman di Zoom ini loh. Iya, iya. Jangan berhenti ngomong, waduh. Kalau kalau gitu besok saya jadi ini aja, jadi AT-nya The Fed aja sekalian, teman-teman. Nanti saya kasih ini ya, kasih apa namanya, kasih speech ya. Lo setuju? Jangan setuju. Kalau setuju nanti saya udah nggak bisa ini ngisi apa namanya, live thread bareng sama teman-teman. Karena pasti saya akan langsung di track, dipantau sama apa namanya, FBA atau CIA ya. Kalau ketahuan saya ngomong kayak gini, terus kasih clue, teman-teman, ini nanti saya akan potong suku bunga loh. Wah, bisa bahaya. SMS ya, jangankan SMS, hampir semua medsos saya pasti udah di tracking sama CIA, teman-teman. Ya, lanjut. Jadi tadi ada pertanyaan menarik ya, Donald Trump ngasih info lewat social truth kalau ya ini ada rencana perdamaian. Cuman masalahnya adalah
Trump itu tipikalnya suka memframing berita. Jadi seolah-olah dia ini yang membawakan berita baik. Padahal di belakang sana itu kita nggak tahu kejadian sebenarnya apakah beneran antara Israel versus mana Gaza atau Palestina beneran membaik atau enggaknya kan kita nggak ngerti. Ya itu lebih ke framing dia sebagai peacemaker ya, sebagai sebagai apa tuh namanya negosiator, negosiator di tempat-tempat yang memang sedang berkonflik. Iya bener nih rencana damai udah dari bulan-bulan lalu tapi nggak jadi-jadi. Ya ini makanya saya sepakat dengan yang disampaikan teman-teman barusan di chat ya. Saya nggak yang apa ya, tidak yang percaya begitu saja begitu ada berita, apalagi lewat medsos kayak social truth dan seterusnya ya. Sama halnya dengan ini yang di Rusia. Trump waktu itu bilang apa? Bilang, oh ini Rusia Ukraina akan segera damai. Lah, nggak sampai seminggu berikutnya malah si Putin itu ngirim drone ke apa namanya ke Ukraina. Nah, malah sempat ngancem juga mau pakai apa tuh nuklir atau apa ya. Jadi nggak ini nggak menurut saya nggak valid lah kalau dari social truth. Sometimes memang jadi clue yang menggerakkan market, tapi seringkali enggak. Kalau di chart nih ibarat kata cuma kayak false signal teman-teman. Jadi jangan jangan menggunakan itu sebagai acuan ya. Nah ini ada yang tanya juga nih, kursi mejanya sudah dikasih air suci belum? Belum. Biar saya aja yang menyucikan diri ya. Kalau mejanya nih nggak usah. Maksudnya yang menjadi penyuci biar sayanya aja. Nah, nggak ada, adanya air putih teman-teman nih, air putih nih, bukan air suci. Sama air mana? Air obat batuknya mana itu di sebelah ya? Tuh dari cerminnya Bos Panglima Adik kelihatan ya. Jangan, jangan. Jangan ya, jangan. Sayang kalau cuma dipercikin di meja, mending diminum itu. Mau tanya, ada pola polling wedge di time frame berapa ya? Ini di time frame M1, di chartnya Satu. Panglima, teman-teman. Ya, benar. Ini terkininya ini sideways kecil, teman-teman ya. Jadi, eh ya di area sini ya. Ini masih sideways Saya kecil. terus lagi, betul. Ya, kita tunggu dulu, teman-teman. Tetap, ini mungkin tetap anu ya, Panglima ya. Tetap ngikuti trading plan awal, nggak masalah ya, Panglima ya. Ya, saya masih hold. Ya, Panglima aja masih masih hold ya. Trump suka halusinasi. Ya, memang tipikalnya seperti itu. Dan ya saya nggak tahu apakah cenderung ke NPD atau enggak ya. Tapi kalau ke NPD kayaknya enggak sih. Lebih ke wah ini mulai naik teman-teman. Mulai naik. Semoga bisa breakout ya, breakout naik terus dan bisa TP. Semoga. Pokoknya terus pidato terus, Bro. Ini kita Keep speaking wah. Ya gini teman-teman tanya ya. Teman-teman tanya dulu. jangan Makanya berhenti. biar Teman-teman jangan berhenti tanya, teman-teman. ah, Tanya terus. pakai mikrofon sama sound horeg wah. Jangan, ini ruangannya kecil nih trading roomnya. Sound horeg bisa bisa pecah nanti gedang telinganya nih teman-teman. BTC mungkin nanti ya. Mungkin saya lebih ke sampaikan secara lisan dulu teman-teman ya. BTC ikut naik kemarin sempat all time high tapi sekarang ini masih fase koreksi. Cuman kalau lihat pergerakannya ya, lihat pergerakannya dia yang sudah break all time high terakhirnya ya ini memang bisa bisa ini sih. Ada kemungkinan dia masih bisa lanjut naik lagi teman-teman. Ya itu sekedar pandangan dari saya ya. Oh itu ada yang request request lagu itu Panglima. Seperti biasa yang naik naik ke puncak gunung. Ke puncak profit maksudnya bukan puncak gunung ya teman-teman ya. Ke puncak TP. Ya ke puncak TP betul. Masih sideways ternyata masih sideways. Ambil Prof umur berapa ya? Tebak aja, tebak ya. Saya nggak akan open ini. top Ditebak. secret. Kenapa? Top secret ya. Top secret, iya betul. Top secret. 17 tahun plus plus. Betul, kalau itu betul. 26.
Wah, Plusnya plus Sa- plus. plusnya sampai 3. 17 tahun plus. Ada yang kirim gambar, ini berita dari IDX Channel. Kondisi shutdown terus berlanjut, Trump ancam tak mau bayar gaji PNS AS. TP. Wih, TP1 teman-teman, TP1. TP. Boleh, yang mau TP boleh Panglima ya. Boleh ya? Boleh banget. Saya TP dulu. Punya saya mana ini? Punya Benar. saya exit. Saya asal plus dulu aja deh. Ya. Saya plus boleh, di TP sekarang boleh. Ya, betul. TP dulu teman-teman. Ya, Happy cuan. Juan. Happy Kan bener, cuan. ini pokoknya kita entry, Prof. Anton biar berpidato. Dan teman-teman harus banyak tanya. Tanya nggak berhenti. Pendekar masih hold TP2. Ini teman-teman ada nggak ini yang menemani pendekar nih? Hold sampai TP2. TP2-nya masih berapa poin lagi berarti Panglima? Sekitar 400 poin ya mungkin ya? Yang jauh ya Oh, gimana, udah makin dekat. Makin dekat. 200. Ya kurang lebih 200 poin lagi. Hold keras. Hold keras ya. Mau hold keras, hold lunak juga nggak apa-apa. Hold lembek. Hold lunak ya. Kayak ayam goreng aja. Iya. Ayam goreng tulang lunak. Wah, mau ke TP2 teman-teman, mau ke TP2. Oke, adalah mau tanya lagi nggak? Buat makan siang, iya. Itu kalau kalau kemarin ya, waktu itu pendekar sempat share kan, buat beli sate ya, kayaknya udah cukup dibuat beli sate. Wah, udah makin dekat teman-teman, makin dekat. Satenya tinggal berapa tusuk ini? Ya, sudah mau masuk ke target ya, target external retracement 1618. Ah, ini, wah, sudah OTW 500.000 nih punya pendekar nih. Pasukan 001. Pasukan seru-seruan, betul. Keren loh itu 001. Buat beli geprek kumlot, wah, kalau buat beli geprek kumlot itu bisa dapat berapa porsi, itu udah banyak banget, orang 10.000 aja udah dapat banyak ya kan. Ini berarti orang Solo ini yang buat Apa itu beli geprek kumlot. Iya, daerah ini, kampus UMS nih Panglima. Oh, saya sih baru tahu loh malah. Ya, ada banyak geprek dan yang cukup populer itu geprek kumlot. Nasi sepuasnya, ya, geprek bakar tambah 2.000 sudah sama es tehnya ya kalau nggak salah. Pernah makan di situ juga teman-teman. Solo tuh ya ini kuliner nih surganya bisa dibilang teman-teman. Saya sambil scroll chat lagi ya, sambil scroll chat. Ini Panglima tadi ada nge-request lagu, mau diputerin lagu nggak? Ya ini Prof ada mau menjelaskan sesuatu dulu nggak? Kalau secara penjelasan fundamental sudah selesai ya, tadi pertanyaan teman sudah saya jawab. Dan saya kira sudah cukup sih Panglima. Oke, boleh kita setel lagu dulu. Oke, ini kita putar lagu teman-teman ya, biar marketnya naik menuju ke TP2. Candle swinging between retrace and ride. Ya, siang hari yang ini kalem-kalem dulu teman-teman. Under midnight Yang sky. slow-slow dulu. Golden ratio whisper soft and sly. Wait for the pullback, don't let it fly. Trend line smooth, EMA tight. Support holding through the night. RSI humming, momentum's right. Trade like jazz, feel not fight. Mac crossover, tempo slow. Volume talking, let the rhythm flow. Pane glass snapping, pen to car plays. Grind in sync with the sax that sways. Chart like a stage, I play my Reko Mbak, part. ini malah tanyanya rekomendasi sate Saya buntel masuk di lagi Solo. nih, saya masuk lagi teman-teman, saya tambah lagi. Masuk lagi ya? Saya tambah lagi nih, Tambah muatan. tambah muatan ini. Tambah muatan. Boleh lah, saya ikut
Masuk lot-lot kecil dulu teman-teman. Ikut tambah muatan lagi. Ini terbilang re-entry saya ini. 403630 asalnya. Oke, ini saya sesuaikan ya 403630. M5. Judul lagu sendiri. Judul lagu itu lagunya Pendekar yang buat itu. Judulnya Fibonacci Blues. Nggak akan ketemu searching di internet teman-teman. Searching di YouTube nggak akan ketemu itu. Jadi buat lagu sendiri nih, biar nggak kena apa royalti. Turunnya kenceng ya. Iya ini. Masih ada support di sini. Masih tertahan support. Iya, enak-enak lagunya. Ini lagunya NS ini, teman-teman. Lagu tadi liriknya semua seputar trading. Ya, kalau teman-teman perhatikan seputar trading. Yang jazz-jazz lagi ini. Ya, Langsung terbang ya. TP-nya 4045 kawan-kawan. Ya, 4045 ya. Dari Nih. yang tadi kurang dikit. Broker kalau sehat hampir kena stop loss ya nggak akan dicium. Kalau brokernya nggak sehat itu kena itu dikit itu. Kena ciuman mesra ya. Lumayan ini 0,01 saya nih naik lagi nih. TP-nya bisa high sebelumnya, bisa juga di 4045. TP1 high sebelumnya, TP2 4045, TP3-nya di 4047,8. 4047,8. Turun lagi. Iya, ini harga cenderung sideways ya di sini, di area ini. Profile speech lagi tuh. Ayo baik. Double bottom, ayo naik. Cocok scalping di area ini menurut saya nih, ya. Tiup-tiup kencang ya. Sampai keluar ininya, topannya ini. Angin topan. Sambil saya temenin lagu, teman-teman. Saya temenin lagu nih. SBBU singkat padat boy, cargo yang dikit tapi hati tetap fly. Floating orang masalah asal arah bener bro, tren masih naik gas terus sampai tipe goal.
SPBU, sing penting boy. Jangan panik lihat merah santawa enjoy. Market cuma ngetes mental bukan nyari korban. Yang sabar dapat profit, yang panik tinggal kenangan. SPBU. Yang ini, ya ini saya kena SL ya. Ini saya kena SL. Padahal udah di setelin SPBU loh. Kalau ini breakout teman-teman malah bisa jadi double top di time frame yang ini ya, lebih besar ya, di M5 atau M15 itu kelihatan. Kita bisa manfaatin penurunannya malah, momen turunnya ini. Kita ambil sell pendek lagi. Used to count my losses under neon light, dreaming of a supercar speeding through the night. Empty wallet, broken sleep, charts in my mind. Then I found the groove in a straight kind. Before was stress, after is flow. Money moves smooth where the jazz winds blow. Dreams turn real, candles in line. Prophets sing sweet, rhythm divine. Late night coffee, plotting a plan. Now I'm rich in lessons, a wiser man. No more chasing, just swinging time. Trading like music, every loss a rhyme. Supercar keys, gold on my wrist, but the calm inside's the real twist. Money's the melody, mindset the art, and as trade built the beat straight from the heart. Before was hope, now I'm the wave. From fear to freedom, the life I crave. Jazz and trading, smooth and brave. In as trade, forever the groove I say. The groove I say. Ih, naiknya tinggi. Sama si hold buy yang tadi nih. Masih hold buy ya, pendekar masih hold buy nih. 0,01 aja soalnya. 0,01 aja. Tapi pasukannya banyak nih. Sekali entry ribuan ya. Yeah, and it's trade on the mic. From zero to hero, from dream to drive. Listen up, this one's for every trade out there who started with hope and ended with flair. Used to stare at the charts and my eyes got dry. Dreaming about money, watching candles fly. No sleep, just hustle. Broke but alive, now I roll in a supercar NS5. Before was ramming, now it's Wagyu steak. Before was demo, now real cash make. Flip that loss, turn it into gain. And
my portfolio sing, no pain, all brain, before the fear, after the fame, same chart, new skill, different game, dream too rich, that's how we trade, Quan every beat and a straight parade, I used to pray for one green day, now go shines when I press bay, discipline tight, mindset clean, money flow smooth like jazz on screen, no cap, no luck, just grind and plan, build my empire with my own hand, from broke to boss, this how we play, and that's trade, the future the way, yeah, yeah. Mau tanya EA. Bentar, ini biar suara saya jelas ya. Ini ada yang tanya nih, EA yang 500.000 itu yang seperti apa? Ya, kita ada 11 setup teman-teman. EA-nya itu ada 11 setup. Yang 500.000 ya teman-teman bisa pilih tuh dari 11 itu. Ya, bebas pilih mau yang mana. Nih, kalau teman-teman tertarik langsung ke sini aja. Nanti biar dijelasin juga. Dikasih info lebih detail nih. Silahkan kontak ke sini ya. Martingale ya, EA-nya memang pakai strategi averaging martingale. Itu nomor adminnya tuh, nih. Loh, EA apa? Baru denger. Wah, ini. EA kita di NS Trade itu punya EA, teman-teman. Ya, jadi kita punya sistem trading otomatis yang dikelola dengan metode ternak akun. Ya, itu yang menjadi portofolionya NS selama bertahun-tahun ini ya. Bertahun-tahun dan ini pemakaiannya ya simple karena sistem trading otomatis. Apalagi kalau teman-teman mengelolanya dengan metode ternak akun. Nah, jadi silakan kalau kepo bisa langsung tanya ya ke nomor ini. Nih, saya kirim lagi. Oh. Kalau yang 500.000 itu lifetime. Ya, lifetime. Jadi nggak perlu bingung bayar-bayar EA lagi. Besok Jumat malam ada info lagi, bosku. Info gimana maksudnya ini? Malam ini live EA kah? Malam ini live EA nggak jadwalnya? Minggu depan ada webinar tentang EA, teman-teman. Itu jangan kelewatan ya. Kita rutin juga kasih webinar soal EA dan itu gratis tis. Bukan besok Jumat ya? Besok Jumat. Maksudnya gimana ini? Besok memang Jumat. Hari ini Kamis, besok Jumat. Tapi kalau webinarnya itu webinar EA itu tiap Kamis, teman-teman. Kita ada apa itu? Tempatnya pendekar, saya jadi salfok. Ada sesuatu itu yang berbulu-bulu tadi. Apa itu? Saya bertanya tadi karena nggak kelihatan, ngelihatnya itu nggak begitu jelas loh, samar-samar. Cuman saya lihat ada bulu-bulunya. Apa itu bulu-bulunya? Nah itu dari pendekar dong, yang bisa memvalidasi dong. Filter apa itu bulu-bulu? Itu mantra, ini mantra biar marketnya gerak naik itu. Bah, nggak usah sampai kantor NS, kita ngopi bareng, teman-teman kontak aja, bisa janjian itu di informasi ternak akun. Itu kan tim ternak akun ada nomornya, itu langsung ke tim teknis ternak akun kita, teman-teman. Janjian aja juga bisa. Kita ngopi tadi loh, ngopi, tenang, kopinya nanti saya yang bayarin, mau sharing bareng. Nah, itu dia. Ya, salfok lagi kan. Ya, intinya kalau mau ketemu boleh. Kabar-kabar aja. Nanti mau ketemu sama tim ternak akun, sama saya langsung, tanya-tanya EA, lihat langsung juga bisa ya.
Feel free. Itu. Nah itu loh teman-teman yang bikin saya tadi salfok Nah, ini yang semalam saya berbulu. ambil, saya bilang mau ngambil roti kan. Oh, baru datang semalam berarti. Iya, ini namanya roti teman-teman. Namanya roti. Kayak tampang-tampangnya tampang kurang tidur gitu. Iya, Kayak masih lesu gitu ya. ini Karena baru bukan datang. bison, ini namanya ini tika pudel. Oh, 30. Itu berarti udah terbilang dewasa ya kalau 30. Atau ya dia agak gedean, ini umur 2 bulan. Hmm. Roti, Miss Roti namanya. Tiroti. Tiroti. Ada yang Tiroti tahu Ronald. kepanjangannya roti nggak? Itu loh, Tiroti Ronald itu. Tiro-tiro. Bus. Ada yang tahu kepanjangannya roti nggak? Ini berhubungan dengan trading loh. R itu biasanya rasio. Salah. Oh, salah. Roti. Return. Ya, Return. Nah, jadi kalau berhubungan dengan trading R itu rasio return ya. Return Off. ya O-nya biasanya off. Kalau depannya return off. TI-nya kapan hari apa udah ini? disebut, bener. Kapan hari udah disebut. Apa? Apa ya? Saya malah nggak begitu perhatiin nih. Trading investment, oh. Return off, RO, TI-nya ini. Trader investment, pada aku ini. Ya trading investment, ya. Tuh, Return of Bos Ganjar bener tuh. return of the investment. Saya malah return of lah harusnya ini lebih bagus ini bawahnya nih. Karena Re- investment. Return of ternak akun investment. Roti Jadi- bisa juga itu. Ini hasil ternak akun. Itu rotinya mau diternak juga nggak itu? Nggak tahu lah ya. Ya, sangat kecil, rawan ketendang juga. Semoga umurnya panjang. Rawon ketendang. Ini baru pagi loh. Udah 4 kali ketendang. Aduh, kasihan. Dan dia sukanya nempel di kaki. Kalau dilepasin sukanya nempel di kaki. Return of training investment. Oh, kecil banget kan. Setangan saya ini. Wih, wih. Bocil ini. Jangan pipis di sini ya. Nanti kamu saya jual langsung nih. Lanjut. Oke, lanjut. Habis bahas roti. Nah, ini marketnya sideways, teman-teman. Jadi kalau masih ada yang mau dikepoin itu, prof kita siap menjawab. Ternak akun. Nah, teman-teman kepo apa soal ternak akun? Saya bilang ternak akun harganya langsung naik nih. Kayak grafik portofolionya ya. Karena naik pelan-pelan, konsisten. Nih saya tunjukin portofolionya teman-teman. Ini portofolio pribadi saya nih. Bentar, saya bukain ya. Saya kaget loh teman-teman, ternyata ada yang baru tahu soal IE dan ternak akun. Jadi saya tunjukin dulu bentar. Sabar teman-teman, sabar. Saya tuh punya banyak file yang disimpan, jadi perlu nyariin dulu filenya. Sudah di-share ini? Belum keluar. Oh, belum keluar. Bentar. Tapi nggak nonton lagi.
Jangan sampai teman-teman kelewatan info soal IE dan ternak akun ya, karena ini kenapa saya bilang jangan sampai, karena ini senjata rahasia Iya. saya. Setting TP sih. Saya Setting bilang TP. izin TP dulu. Oh, Nah, dia naik nih. setting TP 4043.50 TP di situ aja lebih aman. 4043 ya, bentar-bentar. Saya kasih tanda dulu. Biar nanti kalau ada yang tanya 4043.50. Enggak, salah info. Oh, hike sebelumnya ya, pendekar ya. Di hike sebelumnya ya. Di hike sebelumnya, teman-teman. Yang masih hold buy bisa pertimbangkan nih 4043.50. Nih. Ini saya sebut ternak akun, baru mau nunjukin ternak akun saya, harganya udah naik. Nah, ini saya share dulu bentar, teman-teman. Saya izin share bentar ya. Zoom meeting. Share. Nih. Nih. Ini teman-teman rahasia profit konsisten. Bahkan kita mau live trade full margin, mau table talk, sharing, mau edukasi, tetap ngasilin profit. Dari mana ya ini rahasianya? Ini senjatanya teman-teman. Nih. Jadi nggak lagi bilang rumput tetangga lebih hijau ya. Tidak lagi bilang rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Justru rumput kita yang lebih hijau dari rumput tetangga. Nih, grafiknya kayak gini nih. Konsisten, pelan-pelan dia naik ke puncak gunung. Nah, ini kalau ini bener-bener naik ke puncak gunung ini. Ini beberapa akun dari sekian banyak akun saya. Ini yang saya show sebagai portofolionya ya. Akun lainnya ada juga. Nih. Ini 12 akun teman-teman. Jadi saya pakai semua setup yang ada di NS Trade. Setup EA semua saya pakai, plus saya tambah satu akun lagi. Satu akun setupnya sama dengan salah satu dari 11 itu ya, setupnya sama, cuman lotnya saya kecilin gitu. Ya ini ternak akun. Sambil pantau lagi. Pergerakan harganya cukup tenang sih ini. Cukup tenang dia. $500 belum modalnya, belum, itu baru sistemnya ya teman-teman ya. Modalnya justru teman-teman sesuaikan dari $500, $1.000, $2.000, tinggal mau pakainya berapa. Nah, nanti bisa konsultasi dulu ke ini, ke tim ternak akun tadi. Iya, ke tim. Iya, ke tim ternak akun. Bisa kepoin mana tadi. Saya padahal udah spam ini loh, spam nomor ternak akunnya loh. Nih. Lewat chat ya. Nggak ada meet up ternak akun. Nah, ini pertanyaan ke pendekar nih. Meet up ternak akun mau diadakan kapan ini? Sebenarnya kita
ada sebenarnya ada aja ya event untuk meet up bahas terkait ternak akun. Terakhir yang cukup besar itu di Bali, teman-teman. Itu ada event di Bali untuk sharing-sharing seputar ternak akun juga sharingnya. Webinar rutin bahas soal IE ternak akun itu kita juga ada. Di NS Trade-nya ini lengkap, teman-teman. Tuh, meet up ternak akun direspon ya, sudah direspon ya. Kemarin di Bali sama Surabaya sudah. Nah, ini besok di Solo. Ini pas pendekar kita dolan ke Solo, main ke Solo. Itu bisa dimanfaatkan kalau memang mau meet up, ketemu, sharing-sharing seputar ternak akun. Boleh janjian ke saya juga boleh. Ya, khusus yang serius-serius saja. Saya tinggal satu bos, 3 tahun yang lalu yang ada promo itu loh. Terakhir 2026, tapi dananya nggak ada, off 1 tahun. Wah, off-nya lama. Tanggal 17-18 Oktober. Ya, ini saya ke Jakarta juga. Tanggal itu mau sharing-sharing di Jakarta, teman-teman yang di Jakarta, mangga. Nah, kalau orang Solo kan bilangnya mangga. Oke. Di Solo malah ndak ada pendekar. Loh, ini ada ini loh. Di info tadi tanggal 9 sampai 13, teman-teman. Tanggal 9 sampai 13. Saya mau tambah transaksi dulu deh. Sambil kita sharing-sharing. Sambil ikut nemenin yang masih hold. Saya ngebui SL-nya di sini aja. Nah, kalau saya pakai SL sini ya, teman-teman. Nggak ada transaksinya, nggak asik ini. Nah, tanggal 9 sampai 13 di Solo. Ada juga nanti sama pendekar kita. Kita kalau mau sharing-sharing bisa ya. Jakartanya mana? Nah, ini yang saya juga masih belum tahu detailnya ya. Nanti nanti kita info detailnya lah. Teman-teman bisa rutin ikut live trade, nanti pastinya kita akan info di live trade juga. Yang mau table talk, ketemu sharing-sharing di Jakarta nanti di info juga. Daerahnya Kuningan ya berarti ya. Ya, saya paling nyari yang deket-deket juga. Daerah Kuningan. Langsung dapet tuh Jakarta daerah Kuningan. Oh, soalnya mau ke CP. Ya itu teman-teman, antara Kuningan dan CP itu daerah-daerah situlah. Kokas itu apa Kokas? Casablanca. Oh, kota Kasablanka. Ya, kota Kasablanka, daerah Jakarta. Oh, daerah Jakarta. Oh, rumah dekat. Nah, rumah dekat CP. Boleh nanti sharing-sharing ya. Kita cari waktu antara tanggal 17 sampai 18. Terus main ke PIK. Nih, teman-teman yang di Jakarta langsung absen. Jangan ketinggalan ya. Di keep dulu itu antara 17 18, nanti detailnya kita info lagi.
Apa kontak ke saya dulu juga boleh. Yang ada waktu tanggal 17, 18. Hampir 2 hari sekali kepik, Bu. Tenang, tenang. Tenang, nanti kita kulineran bareng aja. Karena kan 2 hari. 2 hari pendekar. TP. TP ini nama tempat apa TP OTW TP ini? Ini masih sideways ini teman-teman. Masih sideways. Ya ini ya kalau tanya kondisi sideways biar nggak kebawa emosi, biar bisa cukup tenang. Caranya gimana ya? Salah satunya saya sadar betul saya pakai ternak akun gitu loh. Jadi ya ketika harus wait and see dulu, belum ada peluang, jangan dipaksakan ya. Biarkan ternak akun yang menghasilkan. Ini Prof harus pidato lagi. Oh, malah pendekar malah di Jakartanya lebih lama, teman-teman. 16 sampai 20. Ya kalau saya mungkin ya di range 17 18 itu ya. 17 18 kalaupun extend ke 19 lah. Naik lagi. Nah, ini masih sideways ya gini. Sabar dulu. Sambil kita sharing-sharing. Sharing is caring. Prof Rek ini jaga kandang. Masa kandangnya nanti nggak ada yang jaga, teman-teman. Prof Rek ini fokusnya merace ramuan ya. Layaknya seorang profesor jaga laboratorium. Ini dia masih betah sideways, teman-teman. Ternyata masih betah sideways ya. Nah, ini jatahnya Prof pidato lagi nih. Pertanyaannya ini Prof yang bisa jawab nih. Yang pertama, kalau marketnya sideways, mau saya ngobrol banyak pun sepertinya ya tidak menjamin market akan langsung naik, teman-teman. Karena ya ini justru saya mengedukasi teman-teman kalau memang fase marketnya sedang sideways itu ya seperti ini. Ya, jadi kalau kita tandai pakai kotak ya ini selama ini ditambah dengan 1 ya berarti mungkin sekitar 1 jam lah. Nah ini dia masih dalam kondisi sideways. Jadi wajar kalau marketnya bergeraknya ya naik turunnya di range ini. Ya berharapnya semoga kebetulan yang kemarin-kemarin terulang lagi. Dengan saya ngobrol, ya ini dia bisa naik dan kena TP dan targetnya pun sangat rasional ya di high yang ini. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, pertanyaan menarik nih, apakah nanti kalau US government sudah kembali, emas akan melemah? Menurut saya enggak. Ya, karena penggerak emas itu bukan dari US government saja, teman-teman, tapi banyak sekali faktor. Makanya kapan waktu itu di momen live kayak gini saya juga menyampaikan, sepertinya dunia sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Amerika ya sedang, ya salah satunya ini US government. Terus di hal yang lain, the Fed ini semakin terjepit ya. Kalau bahasa saya adalah terjepit. Kenapa terjepit? Karena inflasinya ini
belum sampai 2%, sudah mulai naik lagi ya karena efek dari tarif Trump dan lain sebagainya. Tapi sisi tenaga kerjanya juga anjlok. Nah, ini bingung. Kakek Powell tuh bingung. Dan keputusannya tetap akan potong suku bunga. Ya, cuman kemarin disampaikan bahwa potong suku bunganya itu lebih ke apa risk management aja supaya bursa tenaga kerja nggak semakin anjlok turun. Terus apalagi ya Amerika itu masih ini juga masih terlibat di konflik geopolitik ya di Timur Tengah, di Rusia. Nah, praktis juga dua dua tempat itu kan juga masih panas nih sampai sekarang nih. Nah, itu contoh Amerika. Saya lupa ada beberapa case yang lain. Oh, ini hutang ya. Hutang juga makin parah. Teman-teman saya yakin ada yang follow nih berita tentang utangnya Amerika. Udah tembus berapa berapa triliun dolar itu. Dan ya ini secara hukum ekonomi setahu saya itu nggak akan berkurang dan akan semakin besar. Apalagi dolar kan masih menyandang sebagai ini ya, sebagai world reserve currency, teman-teman. Nah, itu Amerika. Kemudian Prancis. Prancis tahu saya juga ada ini ya, ada apa tuh permasalahan tentang di internalnya, saya lupa tuh. Tapi di Eurozone ya itu ada keterkaitan itu juga. Terus di Inggris ya, Inggris juga ada, cuman saya lupa case-nya apa. Pokoknya banyak banyak bagian tuh kayaknya sedang nggak baik-baik saja, teman-teman. Nah, apalagi pernah kejadian juga kan waktu Rusia kemarin tahun 2022 mulai invasi, 2023 ya perang makin besar, ketika Rusia butuh duit mau tarik cadangan dananya yang disimpan di luar negeri di boykot nggak bisa. Nah, ini juga secara spekulasi ya banyak negara juga khawatir, wah kalau cadangan negara aja nggak bisa ditarik, terus saya harus simpan dalam bentuk apa ya, salah satunya ini dalam bentuk emas. Nah, ini contoh ya, contoh beberapa keterkaitan. Terus China atau Tiongkok juga masih terus mengakumulasi devisa atau cadangan negaranya dengan dalam bentuk emas. Ya itu beberapa hal yang membuat harga emas tuh tahun ini khususnya ya dibandingkan tahun lalu sudah berapa? Sudah 50-an persen ya mungkin ya kenaikannya. Jadi jawaban singkatnya adalah ketika US government sudah kembali ya menurut saya tidak serta-merta emasnya langsung akan koreksi dalam. Nah, itu pandangan saya, teman-teman. Itulah kenapa ya teman-teman yang ngikutin berita juga ya, beberapa Goldman Sachs itu apa namanya? Bank ya, bank besar kayak Goldman Sachs dan seterusnya itu punya proyeksi ke 4.200, 4.500 akhir tahun ini dan sampai akhir tahun depan, akhir tahun 2026 sampai dengan 4.900. Ya, meskipun itu lebih ke pandangan ya atau proyeksi, dan saya yakin cara memprediksi harganya itu juga menggunakan ini analisa teknikal yang teman-teman pelajari di DNS. Jadi teman-teman sebenarnya nggak kalah dengan ini, dengan Goldman Sachs. Sachs ya, bukan Sachs. Nah, bacanya bingung ya. Goldman Sachs Pakai C ya. Pakai CHT ya. XXX. Bukan Sachs, betul. Thank you Bang Lima sudah disapu. Ya, betul. Nanti saya sama pendekar dikasih kartu kuning ya tadi. Nggak boleh. Pelanggaran. Ya itu ya. Jadi thank you yang sudah bertanya. Nah, ini cuman marketnya masih sideways di area ini, teman-teman. Ya mungkin sampai beberapa waktu ke depan dia masih akan terus di area ini. Ya bisa dipantau yang sudah di garis nih ya. Harga berapa nih? 4.035 hingga 4.043. Kalau breakout salah satu ya bisa berpeluang melanjutkan arahnya ya. Kalau break bawah ya bisa koreksi mungkin, kalau break atas bisa melanjutkan momentum kenaikannya. Lanjut ATH lagi. Ya betul, ATH tak henti-henti. ATH all time high tak henti-henti ya. ATH. Ya, ATH. All time high tak henti-henti. Kalau Seperti Prof itu, ini itu ya, apa technical fundamental ya Prof? ya lebih banyak ke fundamentalnya. Teknikal saya juga menguasai. Loh, saya juga belajarnya banyak dari Panglima, teman-teman. Jangan salah ya. Jadi menguasai dua-duanya, cuman lebih condong ke fundamentalnya. Tapi kalau ditanya soal teknikal, ya bisalah, susul lah untuk menjawab dan mengedukasi teman-teman semua.
Seperti itu. Kalau fundamental itu berangkatnya itu dari apa, Prof? Ikut politik Ini apa gimana? oh, Atau pernah menjadi TKI? kalau saya terakhir menjadi TKI belum pernah ya, dan saya tidak berharap menjadi TKI. Pengennya ke luar negeri itu ya jalan-jalan, mungkin table talk di luar negeri kan sebanyak di luar negeri. Ya saya punya beberapa teman juga yang banyak tinggal di Jepang dan masih aktif, member NS juga ya. Ada yang di Jerman, ya pengennya kayak gitu. Jangan jadi TKI lah kalau ke sana. Atau malah Oh ini iya. bikin usaha. Iya betul, bikin usaha di luar negeri. Jadi jangan jangan jadi TKI di sana. Oh, berarti pengamatnya Ya, itu dari itu ya, kayak apa? Termasuk politik juga itu mempengaruhi ya, Prof. mempengaruhi, tetapi kalau secara porsi, saya lebih sering ya secara porsi, tetap yang menjadi acuan adalah data. Jadi bukan berarti kalau fundamental terus kita nggak ada datanya, enggak. Ya, fundamental itu tetap ada cara analisanya yang melibatkan data-data. Data apa itu? Data makroekonomi suatu negara. Nah, ada angkanya, misalkan pengangguran berapa persen, oh tenaga kerja berapa juta yang dibuka lapangan kerjanya, berapa yang kena PHK, dan seterusnya. Ada angka-angkanya. Nanti berhubungan juga dengan misalnya ini US Treasury Bonds, ya yield itu apa ya, imbal hasil. Nah, jadi ini berhubungan ke market. Yang teman-teman lihat gold ini juga ada hubungannya dengan yield. Nah, cuman perlu cara untuk melihat ini kausalitasnya. Itu paling dominan di sana. Nah, faktor yang lain kalau pakai angka mungkin 70% data ekonomi. Nah, 20% lagi itu lebih kita apa ngikutin sentimen. Sentimen contohnya apa ya? Tadi itu ada perang dagang, kemudian geopolitik ya di Timur Tengah, di Rusia, Ukraina, dan lain sebagainya. Yang 10% sisanya ya ini situasi politik secara spesifik. Misalkan tadi saya bicara di Perancis itu si apa presidennya itu yang masih muda itu juga beberapa kali kan sempat speech ya kalau ada lagi ngusahain terkait ini apa namanya tuh moneternya di Perancis. Nah, Perancis kan juga termasuk negara berpengaruh di Eropa selain Jerman dan Inggris. Kalau Inggris sudah ada sendiri mungkin ya karena dia memang Ya, bukan Eropa ya ya. bukan Eropa betul. Kalau Inggris bukan Eropa, tapi kalau Eropa lebih ke Perancis, Jerman, nah itu yang negara-negara berpengaruh di situ, teman-teman. Nah, semoga menjawab ya, punya gambaran ya. Kalau mulai dari mana ya, dulu saya awalnya dari ini, persis kayak teman-teman. Saya mengamati cara baca kalender ekonomi, ini kadang kok merah, merah tuh melemah ya dolar harusnya, tapi apa goldnya nggak naik, malah ikutan turun. Nah, awalnya dari situ sebetulnya. Nah, baru pelan-pelan saya belajar, otodidak ya, cari sana-sini, ya sampai ya yang teman-teman lihat sekarang, terkesan apa ya, lebih lebih pro, ya, lebih menguasai gitu. Ya, semoga menjawab ya, Bos Rosid dan teman-teman yang lain. Siap, Oh, makasih, ada yang Prof. bertanya ke Panglima ini. Oke, siap sama-sama. Ada yang bertanya nih Panglima. M15, apakah termasuk double bottom atau cup and handle? Nah, ini. Oh, Ya, ini ini saya lupa open mic ternyata. Ya ini bisa dilihat sebagai apa double bottom teman-teman. Tadi kan sempat dibahas. Cuman setelah breakout ya dia sideways dulu. Ya sideways dulu ngambil ancang-ancang lah ini. Nggak selalu double bottom dia langsung terbang tinggi, langsung tembus ke langit ketujuh juga belum tentu. Kadang sideways dulu, ada kondisi turun dulu, baru lanjut naik lagi. Ya, kita harus nangkep poin pentingnya sih. Poin pentingnya kalau pola ini berarti masih kuat naik gitu. Makanya kan tetap perlu SL toleransinya di mana gitu. Itu ya. Double bottom. Ini malah pertama-pertama tadi kita lihat sini dulu double bottomnya dulu. Ya, time frame kecilnya ternyata masih cenderung sideways.
Mm, 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 mm. Gimana nih pendekar, mau ditungguin atau kita sambil lanjut nih? Ambil lanjut dulu aja, marketnya slow, Pak. Iya, Saya mau sambil. OTW ke Solo ini nanti sampainya kemalaman nanti. Malam nggak saya ikut live trade nanti. Nah, itu masih Nah, sideways gini, teman-teman. Nah, itu. Nah, itu. Nah, ini. Nah, itu. Bos Fran semangat sampai TP dia. Sampai TP, deal sampai TP. Oke, teman-teman. Mungkin siang ini kita setup ini ya. Masih ada buy, marketnya masih cenderung sideways. Jadi sabar-sabar nunggu nih. Sambil kita bisa lanjut aktivitas masing-masing dulu. Pendekar biar OTW Solo dulu. Ini tim di Solo selak kangen itu keburu kangen. Ya, Kakak bawa keburu kangen. oleh-oleh. Wah, apalagi ada oleh-olehnya, guys. Ada oleh-oleh, guys. Nah, itu yang dikangenin, geser kangen oleh-olehnya itu. Itu. Somai ayam goreng, woi. Oke, nah itu. Hasil FM kemarin-kemarin. Woi. Nah, Ayam kampusnya jangan. jangan. Ayam kampus dari Surabaya, Solo banyak. Iya kan itu loh tadi kan ayam apa sih tadi geprek apa tadi? Ya, Apa? Saya lupa nih. Geprek tadi kan ayam kampus tuh. Ayam geprek. Hah? Kumlot. Kumlot. Ayam kampus geprek kumlot kan gitu. Ayam gunting kampusnya ini. Nah, ayam gunting kampus ini belakang ini ada juga. Itu. Jangan salah paham lah. Oke. Oke, teman-teman, thank you pendekar, thank you Prof Anton, thank you teman-teman semua. Siang ini cukup sekian dulu ya. Kita ketemu lanjut lagi malam nanti ya. Malam nanti dengan mungkin pendekar kita sudah sampai Solo, live-nya di Solo bareng. Siang ini selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Tetap semangat. Jumpa lagi nanti malam. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.